Halo sahabat semua, kali ini kita akan mendengar kisah nyata yang penuh haru tentang seorang kuli bangunan yang bekerja di Arab Saudi dan akhirnya menikahi istri bosnya. Kisah ini akan menggugah perasaan kita, penuh perjuangan, air mata, dan keajaiban takdir yang luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Rizal berdiri di depan rumah panggung kayu milik keluarganya. Sebuah koper tua tergeletak di samping kakinya, berisi pakaian dan beberapa barang penting yang akan menemaninya di negeri orang. Wajah ibunya, seorang wanita parubaya dengan keriput halus di sekitar matanya, tampak sendu. Tangannya gemetar saat menggenggam erat tangan Rizal. "Mak, aku berangkat ya." Suara Rizal terdengar berat, seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Ibunya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Perginya jauh. Mak nggak bisa lihat kamu tiap hari lagi. Hati-hati ya. Nak, jangan lupa sholat, jangan lupa makan, dan yang paling penting, tetap jadi anak baik." Rizal menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia mencium tangan ibunya dengan penuh takzim, merasakan kulit kasar yang penuh perjuangan membesarkannya. Ayahnya telah lama tiada, dan ibunya harus bekerja serabutan untuk menyekolahkan dia dan adik-adiknya. Kini, giliran Rizal yang harus berkorban. "Mak, nggak usah khawatir. Aku janji akan kirim uang setiap bulan. Aku akan pulang dengan banyak rezeki, Mak," ucapnya. Meskipun dalam hati ia sendiri tidak tahu bagaimana nasibnya nanti di negeri orang. Ibunya mengangguk sambil menahan isak. "Allah yang akan jaga kamu. Nak, kalau ada susah, kalau ada sedih, jangan lupa berdoa. Semua pasti ada jalannya." Seketika, adik-adiknya berlari ke arahnya, memeluk erat tubuhnya. Mereka masih kecil, belum benar-benar mengerti bahwa kakaknya akan pergi jauh, meninggalkan mereka dalam waktu yang entah sampai kapan. Di terminal bus, sebelum naik, Rizal kembali menatap ibunya yang berdiri bersama adik-adiknya di pinggir jalan. Dengan suara parau, ibunya berucap, "Jaga diri, Mak selalu doain kamu." Rizal tersenyum samar, melambaikan tangan sebelum akhirnya masuk ke dalam bus yang akan membawanya ke ibu kota. Hatinya berat, namun tekadnya sudah bulat. Perjalanan ke Jakarta terasa panjang. Di dalam pesawat yang membawanya ke Arab Saudi, Rizal duduk di dekat jendela, menatap awan yang berarak di luar. Ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat. Pertama kalinya ia pergi sejauh ini. "Bro, pertama kali keluar negeri juga?" tanya pria di sebelahnya, seorang pemuda berkepala plontos dengan aksen Jawa yang kental. Rizal mengangguk. "Iya, Mas." Rasanya campur aduk. Senang, tapi juga takut. Pria itu terkekeh. "Sama, bro. Aku dulu juga gitu. Tapi tenang aja, asal kita kerja benar, pasti selamat." Namun, begitu sampai di Bandara Jeddah, kenyataan langsung menghantamnya. Begitu banyak orang dengan wajah asing, bahasa yang tak ia mengerti, dan udara yang jauh lebih panas dari kampung halamannya. Ketika sampai di barak pekerja, tempat yang menjadi rumah barunya, Rizal terkejut. Ruangan itu sempit. Hanya ada kasur tipis berjejer tanpa skat. Bau keringat dan debu memenuhi udara. "Selamat datang di neraka dunia, bro," ucap seorang senior dengan senyum miris. "Tapi kalau kita sabar, insya Allah ada jalannya." Rizal hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hati ia mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa bertahan di sini? Hari-hari pertama Rizal di tempat kerja adalah neraka. Ia bekerja di bawah terik matahari padang pasir yang begitu menyengat. Tangannya yang dulu halus kini penuh luka karena harus mengangkat batu bata dan mencampur semen dari pagi hingga petang. "Rizal, cepat sedikit. Kita harus selesaikan ini sebelum zuhur," teriak mandor, pria Arab bertubuh besar yang selalu membawa cambuk di tangannya. Dengan napas tersengal, Rizal mengangkat tumpukan bata ke atas scaffolding. Keringat membasahi bajunya, menetes ke tanah yang panas. Namun, ia tidak berani mengeluh. Jika ia protes, bisa saja ia dipecat, dan itu berarti ia pulang ke kampung dengan tangan kosong. Saat istirahat,
Ia duduk di bawah bayangan gedung yang sedang dibangun, meneguk air dengan rakus. Teman-temannya duduk di sebelahnya, sama-sama kelelahan. "Bro, kalau nggak ingat keluarga di rumah, aku udah nyerah dari kemarin," ucap seorang teman. Rizal mengangguk, lalu mengeluarkan ponsel murahnya. Ia membuka foto ibunya dan adik-adiknya. Senyum mereka membuatnya kembali kuat. "Aku di sini bukan cuma buat diriku sendiri," bisiknya pelan. "Aku harus bertahan." Suatu hari, Rizal mendapat tugas baru, bekerja di rumah pribadi milik seorang pengusaha kaya bernama Tuan Khalid. Begitu sampai di lokasi, Rizal terpana. Rumah itu lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, dengan taman luas dan air mancur yang berkilauan di bawah sinar matahari. Saat ia mulai bekerja, matanya tak sengaja menangkap pemandangan di lantai 2. Seorang wanita berdiri di balkon, mengenakan gaun putih yang berkibar ditiup angin. "Siapa dia?" batinnya bertanya. Wanita itu tidak tersenyum, tidak terlihat bahagia. Justru, ada kesedihan di matanya yang dalam. Rizal bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di istana seperti ini terlihat begitu kesepian? Angin gurun bertiup lebih kencang dari biasanya. Tiba-tiba, Rizal melihat kain sutra yang terlepas dari pundak wanita di balkon itu. "Astagfirullah," seru wanita itu. Panik, tanpa berpikir panjang, Rizal berlari dan menangkap syal itu sebelum jatuh ke tanah berdebu. Tangannya gemetar saat memegang kain lembut itu. Ketika ia menengadah, wanita itu sedang menatapnya dari atas. Perlahan, ia tersenyum. "Syukron," ucapnya singkat. Hati Rizal bergetar. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tapi sejak saat itu, wajahnya selalu ada di dalam pikirannya. Siapa dia? Dan kenapa aku merasa harus mengenalnya lebih jauh? Sejak hari itu, Rizal tidak bisa menghilangkan bayangan wanita di balkon itu dari pikirannya. Wajahnya yang teduh, matanya yang menyiratkan kesedihan, serta senyum tipisnya saat berterima kasih padanya. Semuanya terus membayangi benaknya. Saat bekerja, tangannya sibuk mengangkat batu bata dan mencampur semen, tetapi pikirannya melayang ke kejadian kemarin. Ia masih bisa merasakan kain sutra halus yang jatuh ke tangannya. "Bro, kenapa bengong?" tanya Jamal, rekannya sesama TKI yang bekerja bersamanya di rumah Tuan Khalid. Rizal tersentak dan menggeleng cepat. Enggak apa-apa." Jamal terkekeh. "Kayaknya ada yang mencuri perhatianmu, ya? Jangan macam-macam, bro. Ingat, kita ini cuma pekerja. Jangan sampai salah langkah." Rizal hanya tersenyum tipis. Ia tahu, apa yang dikatakan Jamal ada benarnya. Ia hanyalah seorang kuli bangunan, sementara wanita itu, siapapun dia, pasti berasal dari dunia yang berbeda. Tapi kenapa hatinya terasa begitu tertarik padanya? Di sore hari, saat pekerjaannya hampir selesai, Rizal tanpa sadar kembali mengangkat kepalanya, berharap bisa melihat wanita itu lagi. Tapi balkon itu kosong. Hanya gorden tipis yang melambai tertiup angin. Ia menghela napas panjang. "Apa aku terlalu berharap?" batinnya bertanya. Keesokan harinya, saat istirahat siang, Rizal duduk di bawah pohon rindang di sudut halaman rumah itu. Ia membuka bekal makanannya, sepiring nasi dengan sedikit lauk yang ia beli dari kantin pekerja. Namun, sebelum ia sempat menyuap makanan ke mulutnya, sebuah suara lembut menyapanya. "Kamu orang Indonesia?" Rizal terkejut. Ia menoleh dan melihat wanita itu berdiri tak jauh darinya. Pakaian yang ia kenakan sederhana, tapi auranya tetap memancarkan keanggunan. "Iya, madam," jawab Rizal gugup. Wanita itu tersenyum. "Panggil aku Aisyah." Nama itu berputar di kepala Rizal. Aisyah, nama yang indah, seindah pemiliknya. "Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" tanya Aisyah lagi, matanya penuh ketertarikan. Rizal menelan ludah. "Baru beberapa bulan, madam." Maksud saya, Aisyah." Aisyah terkekeh pelan. "Jangan terlalu tegang. Aku hanya ingin ngobrol. Aku jarang bertemu orang Indonesia di sini." Hati Rizal berdegup kencang.
Ia tidak pernah membayangkan bisa berbicara langsung dengan wanita ini. Apa yang diinginkan Aisyah darinya? Obrolan mereka semakin mengalir. Awalnya, Rizal masih canggung, tapi Aisyah begitu ramah, membuatnya perlahan merasa nyaman. "Sudah lama tinggal di sini?" tanya Rizal, memberanikan diri. Aisyah menunduk, matanya menerawang jauh. "Beberapa tahun, tapi rasanya seperti seumur hidup." Rizal tidak mengerti maksudnya. "Kamu tidak suka tinggal di sini?" tanyanya hati-hati. Aisyah tersenyum pahit. Orang-orang melihat rumah ini megah, penuh kemewahan. Tapi mereka tidak tahu betapa sepinya di dalamnya. Hati Rizal mencelos. Ia selalu berpikir bahwa orang kaya memiliki segalanya. Tetapi dari nada bicara Aisyah, ia bisa merasakan ada kesedihan yang mendalam. "Maaf kalau aku lancang, tapi kenapa?" tanyanya ragu. Aisyah menghela napas. "Suamiku sangat sibuk. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk bisnisnya daripada untukku. Kadang-kadang, aku merasa seperti hanya hiasan di rumah ini." Ada keheningan di antara mereka. Rizal tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Aisyah bisa merasa begitu kesepian. "Tapi sudah takdirku seperti ini," lanjut Aisyah dengan senyum yang dipaksakan. "Aku harus menerima semuanya." Namun, bagi Rizal, senyum itu lebih terlihat seperti tangisan yang tertahan. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Setiap kali Rizal mendapat kesempatan bekerja di rumah itu, Aisyah selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengannya, meski hanya sebentar. Kadang-kadang, ia datang membawa segelas teh dingin untuknya. "Minumlah, cuaca di sini sangat panas." Rizal merasa canggung, tapi ia tetap menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih. Aku nggak enak. Kamu sampai repot-repot begini." Aisyah tersenyum. "Aku senang bisa melakukan sesuatu untuk orang lain." Setiap percakapan mereka semakin membuka mata Rizal bahwa Aisyah bukan hanya sekadar wanita kaya yang hidup dalam kemewahan. Ia adalah seseorang yang memiliki hati yang hangat, seseorang yang haus akan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin besar pula perasaan yang tumbuh di hati Rizal. Dan itu membuatnya takut. Suatu malam, Rizal terjaga di barak pekerja. Ia menatap langit-langit. Pikirannya dipenuhi oleh Aisyah. "Astagfirullah, apa yang aku lakukan? Aku hanya pekerja. Dia istri bosku." Ia duduk, menundukkan kepala. Hatinya bergejolak. Ia tahu, perasaannya ini salah. Tidak mungkin ada jalan bagi mereka berdua. Tapi kenapa Aisyah selalu datang kepadanya? Kenapa tatapan matanya terasa begitu dalam? Keesokan harinya, saat mereka bertemu lagi, Aisyah tampak lebih pendiam dari biasanya. Saat Rizal hendak pergi, Aisyah tiba-tiba berkata, "Rizal, jika suatu hari nanti aku bisa memilih, apakah menurutmu aku bisa bahagia?" Rizal menatapnya lama. Ada sesuatu dalam suara Aisyah yang terdengar seperti harapan. Namun, ia tidak berani menjawab, karena jawabannya bisa mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, tetapi hati Rizal semakin gelisah. Setiap kali ia bekerja di rumah besar itu, matanya tanpa sadar mencari sosok Aisyah. Ia tahu seharusnya ia tidak boleh berharap apapun, tetapi setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu dalam diri Aisyah yang membuatnya merasa istimewa. Siang itu, saat Rizal sedang membersihkan puing di halaman belakang, Aisyah tiba-tiba muncul dengan wajah yang sedikit pucat. "Rizal," panggilnya pelan. Rizal tersentak. Ia menoleh dan langsung menundukkan kepala. "Ada yang bisa saya bantu, Madam?" Aisyah menggigit bibirnya. "Kamu kenapa selalu memanggilku Madam? Padahal aku sudah memintamu memanggil namaku." Rizal terdiam. Baginya, memanggil namanya terasa terlalu akrab, terlalu berbahaya. "Maaf, saya hanya pekerja, Aisyah. Saya tidak ingin orang salah paham." Aisyah tersenyum pahit. "Orang lain tidak peduli padaku. Rizal, kamu tahu itu, kan?" Rizal tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap ke bawah,
menggenggam kuat sekop di tangannya. Aisyah melangkah lebih dekat. Suaranya semakin lirih. Tapi kamu peduli, kan? Jantung Rizal berdegup kencang. Ia ingin berkata tidak. Ia ingin mengatakan bahwa semua ini salah. Tapi hatinya menolak untuk berbohong. Sore itu, Rizal duduk sendirian di sudut halaman belakang setelah selesai bekerja. Pikirannya dipenuhi oleh Aisyah dan segala perkataan yang diucapkannya. Tapi kamu peduli, kan? Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia menggenggam kepalanya sendiri, berusaha menepis pikiran itu. Jamal, yang sejak tadi memperhatikannya, akhirnya bertanya, "Bro, kenapa muka lo kayak orang kena guna-guna?" Rizal tersentak dan menggeleng cepat. "Nggak ada apa-apa." Jamal mendesah. "Jangan bodoh, Rizal. Aku lihat sendiri tadi. Kamu dan istri bos, ada sesuatu, kan?" Rizal terdiam. Ia tidak bisa mengelak. "Bro, jangan bikin masalah. Kita ini cuma buruh. Kalau ada apa-apa, kita yang bakal dihancurkan duluan." Rizal menatap kosong ke depan. "Aku nggak pernah minta ini terjadi, Jamal." Jamal menepuk bahunya. "Kalau begitu, jangan biarkan ini berlanjut. Kalau kamu peduli sama dia, jangan tarik dia ke dalam masalah." Namun, dalam hati Rizal bertanya-tanya, bagaimana jika dia sudah terjebak dalam masalah jauh sebelum aku datang? Malam itu, hujan turun dengan deras, sesuatu yang jarang terjadi di Arab. Rizal duduk di bawah atap barak, menatap rintik hujan yang membasahi pasir. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku ingin bicara. Bisakah kamu datang ke taman belakang?" "Ah!" Rizal terkejut. Ia menoleh ke arah teman-temannya yang sedang tertidur lelap. Jika ia pergi sekarang, ia bisa kehilangan pekerjaannya jika ketahuan. Tapi hatinya sudah mengambil keputusan sebelum pikirannya bisa menolaknya. Dengan langkah hati-hati, Rizal menyelinap keluar dari barak dan berjalan menuju rumah besar itu. Ia menyusuri tembok hingga sampai di taman belakang. Dan di sana, di bawah cahaya lampu temaram, Aisyah berdiri dengan gaun putihnya yang mulai basah terkena gerimis. "Kamu datang." Suaranya terdengar lega. Rizal mengangguk, berusaha menahan debar jantungnya. "Kenapa kamu memanggilku?" Aisyah menghela napas. "Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi." Ada air mata di matanya. Untuk pertama kalinya, Rizal melihatnya benar-benar rapuh. "Aisyah, apa yang terjadi?" tanyanya lembut. Aisyah menggigit bibirnya, lalu akhirnya berkata, "Suamiku ingin menikah lagi." Dada Rizal seakan berhenti berdetak. Rizal tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Aisyah yang kini tampak lebih lemah dari sebelumnya. "Aku sudah lama tahu dia tidak mencintaiku. Tapi sekarang, dia bahkan tidak peduli menyembunyikannya dariku," bisik Aisyah. "Kenapa kamu tidak melawan?" tanya Rizal. Suaranya penuh kemarahan yang ia sendiri tidak mengerti. Aisyah tertawa kecil, tapi nadanya getir. "Di dunia ini, perempuan seperti aku tidak bisa melawan, Rizal. Aku ini hanya bagian dari harta suamiku. Aku tidak punya hak untuk menolak." Rizal mengepalkan tangannya. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tak berdaya di hadapan sistem yang lebih kuat darinya. "Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya," lanjut Aisyah. "Aku ingin pergi, tapi aku tidak punya siapa-siapa." Saat itu, tanpa sadar, tangan Rizal bergerak. Ia menggenggam tangan Aisyah, merasakan jari-jarinya yang dingin. "Kamu tidak sendiri," ucapnya pelan. Aisyah menatapnya, dan di dalam mata itu, Rizal bisa melihat sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kesedihan. Ada harapan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Rizal. Hubungannya dengan Aisyah semakin dalam, meskipun mereka tahu batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Namun, suatu malam, Aisyah memberanikan diri berkata, "Rizal, jika aku pergi dari sini, maukah kamu ikut denganku?" Rizal membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. "Aisyah, apa kamu sadar apa yang kamu katakan?"
Aisyah mengangguk. Aku tidak bisa hidup di sini lagi. Aku ingin mencari kebebasan. Dan aku ingin bersamamu. Rizal ingin berkata tidak. Ia ingin mengatakan bahwa ini gila. Bahwa mereka tidak akan bisa melawan kekuatan suaminya. Tapi saat ia menatap mata Aisyah, ia tahu bahwa gadis ini tidak sedang bercanda. Dan saat itu, ia sadar, ia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Setelah malam itu, Rizal tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Aisyah yang bergema di kepalanya. Aku ingin pergi, dan aku ingin bersamamu. Itu bukan kata-kata yang bisa diabaikan begitu saja. Jika ia setuju, itu berarti ia mempertaruhkan segalanya. Pekerjaannya, keselamatannya, bahkan mungkin nyawanya. Di barak, Jamal menyadari kegelisahan sahabatnya. Bro, lo makin aneh aja akhir-akhir ini. Gue serius. Ada apa? Rizal menghela napas, lalu akhirnya berkata pelan. Aisyah ingin pergi. Dia mau aku ikut dengannya. Jamal langsung terduduk. Ya Allah, Rizal, lo sadar nggak ini berarti apa? Ini gila. Itu istri bos kita, men. Rizal menggenggam rambutnya sendiri, frustrasi. Gue tahu, Jamal. Tapi gue nggak bisa ninggalin dia begitu aja. Dia benar-benar nggak punya siapa-siapa. Jamal menggeleng keras. Bro, bos kita itu bukan orang sembarangan. Lo pikir dia bakal biarin istrinya kabur begitu aja? Kalau lo ketahuan, lo nggak akan bisa pulang dalam keadaan hidup. Rizal menatap sahabatnya dengan penuh keputusasaan. Lalu, gue harus gimana, Jamal? Haruskah gue biarin dia menderita di sini selamanya? Jamal terdiam, lalu akhirnya menepuk bahu Rizal. Lo harus siap dengan konsekuensinya. Kalau lo benar-benar mau lakukan ini, lo nggak bisa mundur lagi. Rizal mengangguk. Ia tahu itu. Jika ia memilih jalan ini, maka tidak akan ada jalan kembali. Beberapa hari berikutnya, Rizal dan Aisyah mulai merencanakan segalanya. Mereka mencari celah dalam keamanan rumah, mempelajari jadwal para penjaga, dan mencari cara terbaik untuk kabur tanpa meninggalkan jejak. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Suatu sore, ketika Rizal sedang bekerja di halaman belakang, seorang pria berbadan kekar tiba-tiba menarik rah bajunya dan mendorongnya ke dinding dengan kasar. Berani sekali kau, ya? Suara pria itu dalam dan penuh kemarahan. Rizal terkejut. Ia menatap wajah pria itu. Abdul, kepala pelayan sekaligus orang kepercayaan Tuan Khalid. Apa maksudmu? Tanya Rizal, berusaha tenang. Abdul mendekatkan wajahnya. Jangan pura-pura bodoh. Aku melihat semuanya. Tatapanmu, senyummu, bagaimana kau berbicara dengan Madam Aisyah? Darah Rizal berdesir. Apakah Abdul mengetahui rencana mereka? Abdul menyeringai. Aku bisa melaporkanmu sekarang juga. Kau tahu apa yang akan terjadi, bukan? Rizal mengepalkan tangannya. Jika ia melawan, maka segalanya akan berakhir di tempat ini. Namun, Abdul tiba-tiba tertawa kecil. Tapi aku tidak akan melakukannya. Setidaknya, belum. Rizal menatapnya dengan waspada. Apa maksudmu? Abdul menepuk bahunya dengan kasar. Aku ingin tahu seberapa jauh kau berani melangkah. Aku ingin lihat apakah kau cukup bodoh untuk terus maju. Jadi, aku akan diam untuk sekarang. Tapi ingat, satu langkah salah, dan kau tamat. Rizal mengertakkan gigi. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak lagi. Malam itu, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka tidak pergi sekarang, maka Abdul pasti akan melaporkan mereka segera. Aisyah sudah siap dengan satu tas kecil yang hanya berisi pakaian dan sedikit uang yang berhasil ia kumpulkan. Di luar, Rizal menunggu dengan gelisah. Ia memandangi pagar belakang yang harus mereka panjat. Jika mereka bisa melewatinya, mereka bisa mencapai jalan kecil di luar area rumah dan melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Aisyah muncul dari pintu belakang dengan napas tersengal. Rizal. Suaranya bergetar. Rizal menggenggam tangannya. Kita harus cepat.
Ayo. Mereka berlari menuju pagar. Rizal naik lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Aisyah naik. Namun, saat mereka hampir berhasil, suara teriakan menggema di udara. Mereka kabur. Tangkap mereka. Jantung Rizal hampir berhenti. Ia menoleh dan melihat beberapa penjaga berlari ke arah mereka dengan senter dan senjata di tangan. Aisyah, cepat! Rizal mendorongnya ke sisi lain pagar. Namun, sebelum ia bisa melompat turun, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya kembali ke bawah. Rizal terjatuh ke tanah dengan keras. Lari! Aisyah! Lari! Teriaknya. Aisyah menatapnya dengan panik. Air matanya mengalir. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Pergi. Ini satu-satunya kesempatanmu. Dengan berat hati, Aisyah berlari ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Rizal yang kini dikelilingi para penjaga. Rizal dipukuli habis-habisan. Ia tidak melawan, karena ia tahu bahwa setiap detik yang ia tahan adalah kesempatan bagi Aisyah untuk semakin jauh melarikan diri. Darah mengalir dari bibirnya, tubuhnya terasa remuk. Namun, satu hal yang membuatnya tersenyum di tengah penderitaan ini, Aisyah berhasil pergi. Tuan Khalid datang tak lama kemudian. Pria itu menatapnya dengan dingin. Kau benar-benar berani, ya? Suaranya penuh kebencian. Rizal tersenyum samar meski bibirnya berdarah. Aku hanya ingin dia bahagia. Khalid mencengkeram rambutnya. Kau pikir kau bisa menyelamatkannya? Kau pikir dia bisa lepas dariku? Namun, sebelum Khalid bisa berkata lebih banyak, teleponnya berdering. Ia mengangkatnya. Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah. Apa? Dia sudah di bandara. Rizal menatapnya dengan lega. Aisyah benar-benar berhasil. Setelah kejadian itu, Rizal dipenjara selama beberapa bulan sebelum akhirnya dideportasi kembali ke Indonesia. Saat ia turun dari pesawat di tanah kelahirannya, ia merasa hancur. Ia kehilangan segalanya. Namun, di luar bandara, seseorang menunggunya. Aisyah, dengan air mata mengalir. Wanita itu berlari dan memeluknya erat. Aku menunggumu. Rizal, aku menunggumu. Rizal membalas pelukannya. Akhirnya mengerti satu hal, cinta sejati tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Mereka mungkin telah kehilangan segalanya, tapi mereka masih memiliki satu sama lain. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa takdir bisa berubah, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Bagikan kisah ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang terinspirasi.